Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Warsinia Rahab, kakak dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8. Nah, kali ini kakak akan mendongeng. Tebak, kakak akan mendongeng tentang apa? Kakak sudah pakai bendera negaranya loh. Lihat, ini benderanya. Ada berapa? 1, 2, 3, juga 4. Iya, ini adalah bendera negara Palestina. Adik-adik sudah tahu belum? Negara Palestina ini merupakan negara yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga merupakan kiblat pertama orang Muslim. Namun teman-teman, meskipun menjadi kiblat pertama orang Muslim, bukan berarti di negara tersebut hanya ada orang Islam saja ya, tapi ada juga beragama Kristen, juga beragama Yahudi. Dan ketika agama tersebut hidup rukun, damai, juga makmur. Namun, kehidupan itu harus terenggut dikarenakan monster Israel datang ke tanah Palestina. Apakah teman-teman tahu monster Israel ini datang bertujuan untuk apa? Israel datang ke tanah Palestina untuk merebut tanah Palestina. Adik-adik coba bayangkan, ketika memiliki barang, misal nih, ini barang kakak sendiri, punya kakak sendiri, tapi tiba-tiba ada orang yang merampasnya. Pash! Apakah adik-adik akan terima? Apakah adik-adik akan memberikannya percuma-cuma saja? Tentu saja tidak, karena ini milik kita, karena ini kepunyaan kita, kesayangan kita. Namun, itulah yang dilakukan oleh Israel. Israel datang ke tanah Palestina dan ingin merebut tanah Palestina. Tentu saja Palestina tidak hanya diam saja. Palestina justru berjuang. Dari anak kecil, dari ibu-ibu, ayah-ayah, semuanya berjuang untuk mempertahankan negara Palestina. Adik-adik tahu tidak? Monster Israel ini memiliki tangan yang bercabang-cabang yang terbuat dari senapan yang mematikan. Tuh, mati. Nah, senapan-senapan itu digunakan untuk membunuh warga Palestina, terutama anak-anak. Seorang bayi yang lucu, gemas, justru dibunuh oleh monster Israel. Apakah teman-teman tahu kisah tentang bayi yang dibunuh, yang ditembak oleh monster Israel hingga matanya menjadi buta? Dar. Matanya hilang satu, berdarah. Belum lagi teman-teman, anak bernama Tamimi harus ditembak oleh monster Israel sehingga Tamimi kehilangan nyawanya. Dan anak-anak semuanya kehilangan orang tuanya. Mereka menjadi hidup yatim piatu. Teman-teman coba bayangkan deh. Hidup di dunia ini tapi ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, saudara-saudara kita sudah meninggal, ditembak monster Israel. Teman-teman tahu tidak, monster Israel tidak hanya menembak warga Palestina, tetapi monster Israel ini juga mengeluarkan bola api yang sangat besar sekali, sangat-sangat besar, sangat-sangat menyala sekali. Dan bola-bola api tersebut dikeluarkan untuk merusak rumah, merusak rumah sakit, merusak sekolah anak-anak. Teman-teman pernah bayangkan tidak,
Anak-anak Palestina tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa makan dengan bebas. Warga Palestina ini justru anak-anak Palestina ini sangat-sangat sengsara di sana. Namun teman-teman, apakah teman-teman tahu, meskipun banyak cobaan, monster Israel ini sangat-sangat menyerang anak-anak Palestina, anak-anak Palestina ini tetap tegar, tetap mempertahankan negaranya, tidak mau pergi dari negaranya tersebut. Kata anak-anak Palestina seperti ini, "Ini negara kami, dan Allah pasti menjaga kami." Nah, apakah teman-teman pernah mengenal Walid dan Ramadan yang merupakan anak-anak Palestina? Mereka menyuarakan terkait Palestina ini dengan memanfaatkan media sosial. Bayangkan teman-teman, keluarganya sudah meninggal, namun semangatnya untuk mempertahankan negara, menyuarakan Palestina tetap berkobar, tetap semangat. Walid dan Ramadan ini yang merupakan saudara, mereka membuat video ataupun media sosial mengirim terkait warga Palestina, anak-anak Palestina yang sengsara. Jadi teman-teman, kita harus membela Palestina karena monster Israel ini tanpa alasan, tanpa apapun ingin membunuh anak-anak Palestina, ingin merebut tanah Palestina. Baik, jadi begitulah kisahnya teman-teman. Teman-teman, kita harus tetap menyuarakan terkait Palestina. Karena anak-anak Palestina di sana itu sangat-sangat membutuhkan dukungan kita, perjuangan kita juga. Nah, sebagai bentuk dukungan kita pada warga Palestina, pada anak-anak Palestina, kita bisa melakukan yang pertama memboikot barang-barangnya, yang kedua menyuarakan Palestina, free Palestine, free Palestine. Boleh. Kemudian kita juga harus belajar sungguh-sungguh agar nanti kita bisa menggapai cita-cita dan membantu Palestina secara material ataupun memberikan uang kepada Palestina agar Palestina tidak kelaparan lagi. Nah, begitulah teman-teman. Jadi teman-teman, cukup sekian ya apa yang kakak sampaikan. Nanti kurang dan janggalnya kakak mohon maaf. Kakak sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman pesan kakak yang tadi, mari kita membela Palestina. Palestina adalah saudara kita. Palestina bukan hanya sekadar negara yang dijajah, tetapi telah negara yang dibantai oleh warga Israel. Ingat ya teman-teman, kita harus memperjuangkan Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita, harus kita perjuangkan, harus kita menyuarakan terkait Palestina tersebut. Baik teman-teman, jadi cukup sekian yang kakak sampaikan. Teman-teman jangan lupa mendukung Palestina. Nanti teman-teman juga boleh loh mengirim uang untuk Palestina, bersedekah Palestina juga boleh. Teman-teman walaupun suka makanan ataupun apapun, tetapi kalau itu adalah pro kepada Israel, mendukung Israel, jangan mau ya teman-teman. Kita harus mendukung Palestina. Palestina akan selalu ada di hati kita. Free Palestine, 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 free Palestine. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine.
Free Palestine. Dadah teman-teman.